Iya, kita kasih kesempatan lagi untuk yel-yel. Kalau tadi dari nomor 1, tadi nomor 1 duluan ya? Sekarang mulai nomor 2 deh, silakan. 30 second ya, jangan lama-lama, ayo. Oke. Baik, sekarang dari paslon 3, relawan 3. Yeay, ya. Sekarang paslon 1. Oke, ya. Semua menang. Semua menang. Berarti nanti pakai shift gubernurnya. Sip pagi, sip siang, dan sip malam. Ya, malam, semua Yang tiga sama-sama. Gubernur apa security? Ya, ini segmen terakhir. Mudah-mudahan bukan perdebatan yang kita dapatkan malam ini, tapi sebenarnya ini adalah kisi-kisi, bocoran soal untuk besok kepada para paslon. Sebelum ke sana, saya ingin membaca sedikit kutipan nih Bang. Ya, apa itu? Terutama terkait dengan tadi serangan-serangan terhadap tim kami ya. Soal normalisasi kali ya. Penertiban bantaran sungai ini adalah perintah presiden yang tertera secara gamblang di pasal 17 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011. Kalau terdapat bangunan di sempadan sungai, maka secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Tahun 2011 itu siapa presidennya? Ditertibkan. Jadi ini Oke, ya. Ditertibkan bukan dengan menggusur. Iya. Pak Ahok. Ditertibkan. Ini Pak Ya, Ahok. ditertibkan tuh bukan dengan cara Baik, menggusur. oke. Gitu. Ya. Saya minta Bung Hanta. Bung Hanta, kemarin sudah debat, ini debat kedua barangkali. Apakah bagaimana jawaban-jawaban pada debat itu kemudian mempengaruhi para pemilih? Ya, pertama saya ingin mereview ya. Jakarta membutuhkan pemimpin yang punya terobosan, pendobrak. Semua sudah menyampaikan, tetapi kita tidak mau juga punya pemimpin ketika misalnya ada gerbang tol, turun, dibuka semuanya, lancar, besok kita masuk gerbang tol, macet panjang lagi. Iya. Karena itu butuh pemimpin punya terobosan tapi punya sistem sekaligus. Ya. Yang kedua, tadi yang dibutuhkan adalah pemimpin itu punya sikap. Dia punya sikap dan berani dalam kebijakannya. Dan ketiga-tiganya menarik debat malam ini. Boleh saja saling menyerang. Asal kampanye negatif itu boleh, yang tidak boleh itu kampanye hitam. Tidak boleh fitnah, tapi punya data dan bukti. Maaf Bung Hanta, jangan menyinggung warna. Nah, saya agak tersinggung. Silakan lanjut lagi. Soal reklamasi, soal penggusuran dan lain sebagainya, kan ada diferensiasinya. Silakan publik menilai masing-masing. Tapi ingat, ini soal kisi-kisi dan sebagainya. Ya. Saya yakin semua tim sukses melihat pemilih itu ada 3 secara teoritis perilaku pemilih. Yang melihat tentang penggusuran, program, tentang rekam jejak, tentang pilihan visi misi, itu adalah pemilih-pemilih rasional. Tetapi di luar pemilih rasional ada pemilih psikologis. Pemilih psikologis itu akan melihat bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana ketegasannya, bagaimana komunikasinya, dia santun atau tidak, dia ganteng atau tidak, dan sebagainya. Dilihat juga dari segi itu. Ada yang suka menyerang, ada yang suka sebaliknya. Jadi saya yakin 3 kandidat akan memiliki catatan itu. Dan ketiga adalah pemilih sosiologis. Pemilih sosiologis itu siapa yang mengidentifikasikan identitas saya. Kelompok, saya harus sampaikan, agama, suku, dan juga kedaerahan. Pasti akan menjadi pertimbangan ketiganya. Jadi yang menonton itu beda-beda. Ada yang lihat programnya, tapi dia ada ngelihat gayanya, kemudian juga melihat dia mewakili saya atau tidak. Terakhir, catatan saya adalah, sebenarnya ini saya penasaran dengan jawaban debat pertama. Ini mumpung ada 3 ya, selain 3 panelis kita.
ada pertanyaan yang tidak tuntas menurut saya, yaitu soal Capres 2019. Nomor 1 itu tidak menjawab pertanyaan menurut Iya, saya. iya, iya. Nah barangkali bisa diperjelas oleh Mbok Lena malam Iya, ini. iya, iya, iya. Yang kedua, Nomor 2. Pak Cagupnya tidak menyampaikan, diberikan kesempatan kepada Pak Cawagup. Cawagup. Berarti ada kemungkinan nomor 1 akan maju Capres ini kalau menang gubernur. Nomor 2 masih ada kemungkinan jadi Cawapres ini kalau Iya, benar-benar iya, iya. misalnya menang. Nomor 3 memang agak eksplisit mengatakan, tapi belum tentu juga. Kalau misalnya diberi kesempatan oleh Pak Prabowo, gimana? Silakan maju Anies Baswedan atau berpasangan dengan Pak Prabowo, apakah bersedia atau tidak? Nah, jadi harus clear. Setelah 2019 ini siapa yang akan menuntaskan sampai tuntas 5 tahun, siapa memang ingin menjadikan ini sebagai tahapan Batu menuju loncatan. 2019. Oke. Itu mungkin catatannya. Terima kasih Bung Hanta. Bung Taufik, mungkin dikasih masukan biar dipresesinya tentang reformasi birokrasi semakin tegas. Baik, jadi mungkin publik akan menilai bahwa Jakarta punya permasalahan ya yang sudah semua orang tahu. Kemudian yang kedua, masing-masing paslon punya program yang saya pikir sangat kompetitif satu dengan yang lain. Terutama paslon 1 dan 2 dengan melihat apa yang kekurangan dari paslon 2. Ya, ini kemudian menawarkan program yang bisa mengisi kira-kira apa yang dianggap kurang. Ya. Nah kemudian yang ini yang tergantung dari kualitas tadi, bagaimana argumen yang lebih meyakinkan itu ya, bahwa memang alternatif itu memang bisa dilakukan. Bukan catchword, artinya kata-kata yang janji yang tidak bisa ditepati. Karena orang sudah tahu, persoalan Jakarta sudah tahu, ya persoalan birokrasinya. Jakarta mengalami namanya aging birokrasi. 55% ya pegawai DKI ini adalah umurnya 50 ke atas, 55% lebih. Ya, kemudian persoalan tadi birokrasi DKI harus tadi sampaikan ya tantangan lingkungannya ya dia pusat ekonomi tapi juga pusat politik, godaannya besar sekali ya. Nah solusinya ini ya sekarang yang konkret tadi pemindahan tadi ya ini memang padat sekali, tidak ada ruang ya caranya gimana? Nah caranya paslon 1, 2 tadi sudah mulai tapi mungkin adalah bagaimana masing-masing memberikan solusi yang lebih konkret, lebih bisa rasional, ya bisa diterima oleh publik. Karena publik paham betul permasalahannya sudah ada, programnya mirip, evidence-nya sekarang. Ya, yang perlu dibuktikan nanti di debat besok. Baik, konkret tapi harus berbeda juga ya. Harus berbeda. Ya. Bung Yoga? Betul. Ini kita ingatkan kembali bahwa program ini kan sebenarnya hanya 5 tahunan sebenarnya. Nah, tentu dalam hal penataan kota dalam 5 tahun ini kita bisa mengukur hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan. Nah dalam konteks penataan kota sebenarnya kita fokus kepada 2 hal sebenarnya. Teman-teman bisa fokus kepada 1 penanganan banjir, kedua kepada macet. Nah tapi 2 hal ini harus terukur gitu ya. Artinya dalam 5 tahun ini pemilih kan lebih rasional. Ya. Contoh umpamanya dalam 5 tahun tidak mungkin kita bicara Jakarta akan bebas banjir. Tetapi kalau kita bisa mengatakan bahwa untuk 5 tahun akan terjadi pengurangan sekian persen. Gitu. Caranya begini yang akan kita lakukan ini. Itu akan lebih logis. Macet umpamanya. Dari seluruh kawasan umpamanya. Ini terkait juga dengan Jabodetabek Punjur juga sebenarnya nanti terkaitnya. Macet umpamanya dari sekian titik-titik kemacetan kita akan mengurangi sekian. Tidak mungkin dalam 5 tahun juga akan bebas macet gitu. Tapi kami punya program hal-hal apa yang akan kita lakukan. Nah program yang terukur tadilah akan membuat masyarakat akan menilai apakah program yang ditawarkan ini realistis atau tidak sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isu-isu yang menurut saya tadi sudah kita singgung di depan, masih di 1 malam ini bisa lebih dimatangkan lebih detail lagi, yaitu tentang sikap terhadap reklamasi. Ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar saya setuju, saya menolak, saya akan terus tidak. Tetapi begitu saya memutuskan tidak setuju umpamanya, saya akan melakukan apa? Kalaupun saya setuju, saya akan melakukan apa? Nah di sini nanti masyarakat akan melihat apakah yang dikatakan ini hanya sekedar menyenangkan masyarakat, sebagian kelompok tertentu, atau memang sudah punya langkah-langkah jelas. Kedua, yang terakhir tentu adalah terkait dengan penggusuran. Karena penggusuran dan reklamasi ini tentu akan terbagi 2 sebenarnya masyarakat. Nah di sini masyarakat akan bisa melihat pendekatan yang akan dilakukan dan yang terpenting apapun yang akan dipilih oleh masyarakat
itu nanti akan menjadi pegangan selama 5 tahun ke depan. Baik, gitu. oke. Itu kuncinya. Saya kasih kesempatan singkat-singkat saja karena waktunya sudah sangat pendek. Dari nomor 2 dulu. Yang pertama, Pak Ahok dan Pak Jarot yang dibangun di Jakarta itu adalah pembangunan manusia. Apa buktinya? Tekanan kepada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan ini menjadi prioritas yang utama. Ya, kesehatan ini membuat manusia-manusia, warga-warga Jakarta ini bisa produktif. Dan pendidikan ini memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal. Karena itu kalau kita mau memerangi kemiskinan, yang harus dibenahi pertama itu adalah kesehatan dan pendidikan. KJP dan KJS menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, membangun fisik dan prasarana. Fisik dan prasarana ini dipakai untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan karena dimanfaatkan oleh manusia, ini menambah kualitas hidup masyarakat. Bagaimana mungkin kita ingin mewujudkan anak-anak Jakarta yang cerdas, kalau mereka mau menjangkau sekolah saja, itu banjir. Kalau gedung sekolah mereka reot, karena itu pembangunan fisik tidak bisa dipisahkan dari pembangunan manusia. Itu bagian dari situ. People centered development. Oke, singkat saja Bung Mardhani. Yang pertama tentu Jakarta sekarang bukan karena kemajuan petahana saja. Ada Pak Foke sebelumnya, ada gubernur-gubernur sebelumnya. Banjir Kanal Timur itu bukan dibangun setahun atau 2 tahun, tapi lama. Mbok ya, berilah apresiasi kepada gubernur-gubernur sebelumnya. Satu ya. Yang kedua, tetap budaya manusia itu beda sama binatang. Manusia itu ada hati, ada budaya. Mbok ya kedepankan budayanya. Jadi manusia itu kalau punya budaya, kalau tidak punya budaya tidak bisa. Gusur tidak bisa. Banjir bisa selesai kalau kita ada public engagement. Selama ini gubernur menjadi Superman. I can do everything. Salah. Gubernur ajak orang lain ikut serta. Karena itu Mas Anies dan Sandi memimpin dengan hati, dengan mengayomi, dan tetap dengan merit system. Oke, ya Mbak Lena. Langsung saja. Tadi pertanyaan Bang Hanta tadi nggak ada yang address ya. Untuk khusus pasangan nomor 1, kemarin kan pertanyaannya sudah lewat dan sudah dijawab. Dan nanti mungkin bisa diulang lagi oleh moderator besok. Kalau mau tahu jawabannya. Dan kita bicara soal malam ini reformasi birokrasi dan tata kota. Dan untuk menata ruang itu tidak cukup kalau tidak juga ditata orangnya. Jadi menata orang, menata manusia, menata juga ruangnya, memperbaiki birokrasinya, tetapi juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, didengar, kemudian dirumuskan melalui musrenbang, kemudian disampaikan ke DPRD, dan juga melalui eksekutif, dan itu dibahas. Artinya membangun Jakarta jangan meninggalkan orangnya. Ya. Ayo Bang, kita tutup. Turun dulu sini sama saya. Oh turun juga, boleh. Iya. Saya belum kepilih udah suruh turun. Kapan dipilihnya? Ya, kita tutup polemik kita malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi masukan bagi paslon. Nanti disampaikan ke paslonnya. Supaya disampaikan ke paslonnya. Seperti Bang Latif bilang ini menjadi kisi-kisi atau bocoran soal untuk debat besok. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dan bisa membuat pikiran kita lebih cerah dan lebih segar. Dan bocorannya bocoran yang halal. Nggak akan ditangkap sama polisi. Betul sekali. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan debat kita besok malam di Bidakara pukul 19.30. iNews TV menjadi salah satu host untuk acara tersebut. Saksikan besok pukul 19.30 hanya di iNews TV. Saya Latif Siregar. Dan saya Bang Opik. Kami pamit.